Bacaan kalender liturgi tanggal 28 April 2021 Rabu Paskah keempat. Bacaan pertama, Kisah 12 ayat 24 sampai 13. 5a. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali ke Yerusalem, ke Antioquia. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus pada waktu itu. Dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius disebut orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan di atas kedua orang itu, mereka berbiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleuka, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Tiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Aku telah datang ke dunia sebagai terang. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman, sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan, sabda Yesus pada hari ini perlu kita pahami dengan baik. Ada banyak orang yang mengartikan secara dangkal jika seorang bukan Kristiani menolak Yesus, langsung kita hakimi sebagai orang yang menolak keselamatan. Sebenarnya tidak sederhana itu. Di tengah masyarakat yang plural, baik pemikiran maupun agama, tidak mudah rasanya bagi orang yang tidak mengenal Yesus untuk menerimanya begitu saja. Contoh, seorang yang terlahir dan dibesarkan dalam keluarga dan masyarakat muslim pasti tidak akan begitu saja menerima pewartaan tentang Yesus. Dan ini sangat wajar, tidak bisa disebut sebagai kesalahan apalagi dosa. Karena itulah Injil pada hari ini pertama-tama ditujukan untuk kita para murid Yesus agar semakin mengimani Yesus sebagai Dia yang dari Allah, sehingga berangkat dari iman yang semakin mendalam itu kita mewartakannya lebih baik dalam kata maupun perbuatan. Persoalan seringkali terletak pada materi pewartaan kita, bahwa pewartaan iman akan Yesus yang dikemas dalam fanatisme yang sempit justru akan menciderai pewartaan itu sendiri. Orang yang bukannya semakin mengenal Yesus, melainkan malah semakin antipati dengan Yesus. Kita perlu mengingat momen Pentakosta di mana roh yang turun atas para rasul. Semua orang yang ada di situ mengerti tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan Tuhan bagi manusia. Jadi yang pertama perlu kita wartakan dalam kata dan perbuatan adalah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah pada kita, yang kita yakini memuncak dalam diri Yesus. Sehingga kita mengundang semakin banyak orang untuk menghidupi prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran Allah yang secara gamblang ada di dalam setiap sabda Kristus.
Ya Allah, semoga dalam perwartaan iman, kami tidak jatuh dalam fanatisme yang sempit. Amin.